Haleluya. Kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Nonsi. Kasih. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membawakan renungan doa kami ya Bapak, sehingga kami boleh merasakan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, berikanlah kami hati yang penuh dengan sukacita Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami semua Tuhan yang hadir pada pagi ini Tuhan, biarlah api Roh Kudus menyertai kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak dan Ibu, selamat pagi. Kita tetap percaya, selalu percaya Yesus Maha Dahsyat. Amin. Nah, kita tetap semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak, ibu gembala dan ibu gembala, kita tetap semangat. Walaupun pada pagi hari ini kita berada di dalam Zoom ya. Saya membawakan firman Tuhan yang berjudul Jangan Khawatir. Nah, kita ambil dalam Filipi 4 ayat 6. Mari kita sama-sama baca. Filipi 4 ayat 6. Ya, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, apapun yang kita inginkan, kita harus memohon kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana ini biasanya tidak jarang hidup kita dikuasai dengan perasaan cemas dan khawatir ya. Jadi banyak sekali kita merasakan kekhawatiran dan cemas. Sekalipun Ibu dan Bapak Gembala ya mungkin ya setidak-tidaknya pasti ada rasa khawatir dan cemas ya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, rasa khawatir dan cemas itu memicu bisa beragam. Bahkan ada sebagian orang lebih sering merasa khawatir dibandingkan orang lain. Karena faktor genetis atau kepribadian. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang mempunyai rasa khawatir ya saudara. Terkadang orang Kristen pun tidak mempunyai imun, ya itu ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang Kristen juga sering kali tidak imun, itu adalah hidup tidak kepada firman Tuhan, bebas dari kekhawatiran ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, terhadap rasa khawatir, ya kita semua merasakan kekhawatiran yang termasuk emosi negatif itu bisa muncul karena adanya rasa takut, yaitu rasa takut gagal atau rencana tidak berjalan lancar ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti kita ketahui pada di tanggal 24-25 Desember kita para panitia Natal yang akan mengadakan acara Natal ya, yang mungkin kita sedikit merasakan itu ya. Ya takut kekurangan dana, takut acaranya tidak berjalan mulus, atau gagal dalam persiapan-persiapan kita yang kita butuhkan ya saudara. Sekarang sih masih mending ya kita di hotel ya saudara. Waktu kita diadain di gereja, kita khawatir dengan cuaca, dengan keamanan ya saudara. Kita khawatir. Tetapi semua itu kita bawa dalam doa ya. Tapi sekarang kita tidak memikirkan cuaca karena kita berada di dalam hotel yang aman ya saudara kasih dalam Tuhan. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua itu mempunyai rasa khawatir. Namun Allah mengetahui kecenderungan kita untuk merasa khawatir.
Sebab itu Dia mengundang kita Iya. mengembalikan perasaan agar tidak dikuasai ada kekhawatiran yang berlebihan, ya. Jadi kita jangan sampai khawatir kita itu berlebihan, ya, sehingga semua yang kita inginkan, semua yang kita cita-citakan semuanya bubar, ya, karena rasa khawatir, ya, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, mengingat saya waktu itu dulu waktu saya masih kerja, dulu saya saat anak-anak masih kecil ada kecenderungan khawatir untuk ke depannya, ya, saudara. Nah, mereka itu akan memasuki kuliah yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, mungkin kita sebagai ibu, ya, penuh dengan kekhawatiran bagaimana nanti ke depannya anak-anak kita, ya. Dan juga waktu saya, mungkin bahwa saya kan selalu suka dekat sama saya, ya. Dia pernah berkata begini, Nonsi, apakah kamu setiap bulannya menyisihkan dari hasil gaji kamu untuk ditabung, ya? Terus saya bilang, bagaimana saya mau nabung, ya, saudara? Sedangkan pengeluaran saya itu besar. Kalau kuliah anak-anak itu di BINUS 2 itu ya sangat besar sekali, ya. Jadi saya tidak bisa menabung, ya, saudara. Terus saya bilang juga, tetapi saya mempunyai iman, saudara. Biarlah kesusahan hari ini untuk hari ini, dan masuk untuk selanjutnya saya serahkan hanya kepada Tuhan yang akan mengatur masalah hidup saya. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita semua, ya, ada kekhawatiran, ya, yang akan kita hadapi ke depannya. Tetapi semua itu, kekhawatiran itu jangan sampai berlebih-lebihan sehingga membuat kita tidak mempunyai iman, ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya juga merasakan ada kekhawatiran, ya, saudara. Kekhawatiran yaitu untuk masa depan saya, tetapi semua itu saya serahkan kepada Tuhan sehingga kita lihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya, ya. Waktu saya masih anak-anak masih kecil sampai anak-anak sudah dewasa, sehingga sekarang anak-anak sudah berumah tangga, ya. Jadi semua itu tangan Tuhanlah yang bekerja dalam hidup saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya semuanya itu berdoa sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Puji Tuhan, asal kita bersandar dan berdoa, maka Tuhan selalu menuntun kita ke jalan yang lebih baik, ya, saudara. Saya mungkin dulu bekerja keras untuk melihat anak-anak saya berhasil, ya, saudara. Tapi saya percaya Tuhan itu tidak pernah diam. Tuhan itu tidak pernah menutup mata, ya. Segala sesuatu yang saya rasakan, saya mempunyai masalah, saya tetap datang sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan, hanya satu, saya hanya mengadu sama Tuhan. Tidak pernah mengadu sama orang tua, sama siapapun, ya. Maka saya nggak pernah mengadu, mengeluh pun enggak. Tapi saya hanya mengadu sama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, asal kita serahkan ke semuanya itu kepada Tuhan, Tuhan akan menjamin hidup kita, ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan, kita mau percaya kekhawatiran kita semuanya kita serahkan kepada Tuhan, agar Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan saya sampai di sini saja. Biarlah firman ini menguatkan kita semua. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu Nonsi yang sudah menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.